Silaturahmi. Saya sangat terkesan kepada para jamaah yang mana di mana-mana saya telah mengemukakan ilmu-ilmu yang saya dapati, tapi di lingkungan saya sendiri tidak diterapkan. Ini saya sangat bagaimana kayaknya ya. Jadi artinya saya sengaja mengundang bapak-bapak membentuk pengajian pada malam minggu ini yang selanjutnya teruskan perkenaan kita malam minggu. Saya berharap semua berdoa agar lingkungan kita ini hidup dengan agama kita, agama Islam, jangan melempem ya. Nah, artinya di mana-mana saya menerapkan ilmu-ilmu fikih dan ilmu hadis, tetapi kok di lingkungan saya nggak ada sama sekali pengajian. Jadi pada kesempatan ini saya mohon doanya, mengharapkan dari bapak-bapak hadir ke tempat ini yang punya ilmu maupun yang belum punya ilmu. Yang punya ilmu dapat diterapkan jadi bermanfaat, yang belum punya ilmu jadi dapat ilmu, dapat kecerahan dalam agama, harapan saya. Jadi sengaja ya saya buka pada kesempatan ini. Pak RT Robert sudah ada hadir ya? Ada. Jangan semuanya saya serahkan kepada beliau, tapi muncul enggak, susah diajak bermasyarakat ya. Nah, sebetulnya kita membangkitkan ketua RT dan ketua RW di lingkungan kita. Di mana-mana setiap lingkungan RT RW itu sudah mempunyai majelis taklim. Ya, saya ngajar di Lijang itu termasuk ketua RW-nya pun hadir dan RT-nya dan bahkan RT-nya juga hadir. Di Petukangan begitu juga ya, antusias ketua RT-nya. Dan di Nanti pun ketua RT-nya jadi peran juga. Dan termasuk ya pengajian malam Jumat di Masjid Jamil Fadul Huda itu ya memang ketua RT-nya yang lama mantan RW dia antusias. Baru karena lingkungannya ada perbedaan berjauhan dia nggak hadir. Nah, ini harapan saya agar kampung kita ini hidup dengan agama kita, agama Islam. Jadi artinya kalau kita punya suatu perkumpulan taklim, jadi mempunyai wadah. Kalau ada apa-apa kita lari ke taklim. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kita lari ke taklim. Oh, taklim sana kita bawa ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, kebarangan orang Royani di Serembuan. Oh iya. Gua singkat aja dah. Selamat datang orang tua kita Bapak Jamhuri. Ketua RT Bapak Robin. Iya. Duduk ya, duduk. Jadi harapan saya nih ya, rasa terpanggil menghidupkan di kampung kita ini ada taklim, dan bahkan saya punya tempat ya, biar sedikit atau secumit saya punya tempat untuk mengadakan taklim di rumah saya. Ayo, duduk Pak RT. Saya lagi sebutin Pak RT kemana? Nah inilah ya harapan saya semua, doa orang tua Bapak Jamhuri ya. Doain saya agar taklim ini berjalan lancar sampai akhir hayat saya. Ya, saya teruskan mudah-mudahan ilmu yang saya terapkan di masyarakat ini bermanfaat buat kita semua. Ya. Sebab kalau kita lingkungan kita tidak mempunyai majelis taklim, akhirnya sunyi, ya sunyi. Pada zaman dulu sunyi orang masih banyak baca Al-Quran di habis maghrib. Kalau sekarang jarang orang yang lagi maghrib baca Yasin, paling orang Jumat doang sekali. Kalau zaman dulu setiap habis maghrib itu orang menghidupkan taklim. Ya. Ini saya membuka kembali
mohon keikhlasan Bapak datang kemari, mohon keridoannya. Setiap malam minggu saya ingin hadir ke tempat ini, kita menggali ilmu sedikit demi sedikit mengenai tentang pembenahan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya kita buka kitab kecil ini, termasuk Tanbihul Ghafilin, ya, ibadah kita menjadi sempurna. Kalau kita kaji sebenarnya, kita hayati, bisa sempurna. Sebab sini penerapannya lengkap, dari istinja dan mandi janabah, ya, dan juga termasuk tentang sholat nanti dibicarakan, dijelaskan di kitab yang kecil ini. Ya, ini sekalipun kecil begini nih, ya, isinya luar biasa. Maka nanti kita kaji bareng-bareng. Saya katakan yang sudah punya ilmu ataupun yang belum punya ilmu hadir bersama-sama, ya, bareng-bareng dekatkan masalah ilmu ini. Sebab Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah, Allah menjelaskan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, dan juga Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Tentunya orang yang berilmu dan juga orang yang beriman ini akan diangkat di antara kamu dengan beberapa derajat. Nanti orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa derajat. Itu pun dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap kita nanti di akhirat, ya, termasuk orang yang mendapat diangkat oleh Allah beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang saya hormati, ada pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kun aliman wala takun, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan patuhli. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau itu belum kita kuasai, au muta'aliman, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Seperti sekarang kita mulai. Au mustami'an, atau menjadi pendengar nasihat-nasihat guru-guru. Itu menjadi mustami'an, sekalipun tidak baca tetap pahalanya di hadapan Allah. Dikatakan apabila orang taklim duduk 1 jam saja itu mengungguli 1000 rakaat sholat sunnah. Itu kata baginda. Jadi sekalipun kita mustami'an, sekalipun kita mendengar pencerahan ilmu atau penjabaran ilmu kita terapkan dalam kehidupan kita, kita termasuk mendapatkan yang 1 jam saja kita duduk di taklim itu sama pahalanya 1000 rakaat kita melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu kita melakukan sholat 1000 rakaat, ya, tapi dengan kita duduk di taklim nilainya sama kategori kata baginda orang yang melakukan sholat malam itu 1000 rakaat. Yang selanjutnya kata baginda yang keempat, wa muhibban, ya, mencintai ilmu, mencintai ulama, jangan benci sama ulama. Ya, kadang-kadang kan orang selama ini ada sama orang alim benci aja, tapi giliran dia ada musibah segala macam, ya, dicari seorang alim. Jangan sampai demikian. Kita dekati muhibban, artinya mencintai orang-orang yang punya ilmu, kita dekati. Mudah-mudahan aja ketularan kita, ya. Kalau